Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes kemampuan akademik atau TK, materi matematika wajib dengan subpembahasan fungsi kuadrat. Dan semoga bermanfaat. Kita mulai ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal penalaran matematika bentuk fungsi kuadrat. Sebuah perusahaan makanan mencatatkan laba mengikuti grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. X menunjukkan lama tahun berjalan dan Y adalah capaian laba dalam jutaan rupiah. Pada awal berdiri, perusahaan belum mendapatkan laba apapun, dan pada tahun pertama diketahui laba perusahaan sudah tercatat sebesar 29 juta rupiah. Sedangkan pada tahun ke-10, laba perusahaan sudah mencapai 200 juta rupiah. Pertanyaan pertama, berdasarkan informasi di atas, nilai A dan B dari fungsi laba perusahaan tersebut berturut-turut adalah. Jadi ketahui fungsi laba Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Kemudian pada tahun pertama, berarti X-nya sama dengan 1 ya. Laba perusahaan sudah tercatat 29 juta rupiah. Kita tulis saja Y sama dengan 29. Kemudian pada tahun ke-10, X sama dengan 10. Laba perusahaan 200 juta rupiah. Y sama dengan 200. Berikutnya nilai X dan Y ini kita substitusi ke persamaan Y-nya ya. Untuk X sama dengan 1, berarti A kali 1 kuadrat tambah B kali 1. Atau A tambah B sama dengan 29. Kemudian untuk X sama dengan 10, A kali 10 kuadrat tambah B kali 10. Atau 100A ditambah 10B sama dengan 200. Berikutnya, untuk mencari nilai A dan B, bisa kita gunakan cara eliminasi atau cara yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu untuk nilai A sama dengan, kita kalikan silang, 29 kali 10, 290. Kemudian dikurangi 200 ini kali 1 ya, kurangi 200. Dibagi, kali silang lagi, 1 dikali 10 dikurangi 1 kali 100. Atau 10 dikurangi 100. Kemudian A sama dengan 290 dikurangi 200-nya 90, 10 dikurangi 100 min 90, dibagi min 90. Dan hasilnya sama dengan min 1. Untuk A sama dengan min 1, kita substitusi ke sini ya. Maka dapat nilai B, yaitu 29 ditambah 1, sama dengan 30. Jadi nilai A-nya min 1 dan B-nya 30, jawabannya adalah B. Jelas ya? Lanjut pertanyaan kedua. Pada tahun keberapa laba perusahaan tercatat maksimum? Dari fungsi laba Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Dengan A dan B-nya sudah kita peroleh pada pertanyaan pertama ya. A-nya min 1, B-nya 30. Jadi Y sama dengan min X kuadrat tambah 30X. Kemudian untuk laba maksimum artinya Y max, maka X-nya juga harus maksimum. X maksimum artinya sumbu simetrinya teman-teman. Dengan rumus sama dengan min B per 2A. Jadi B-nya 30 dan A-nya min 1. Sama dengan min 30 per 2 kali min 1. Atau 30 per 2 sama dengan 15. Jadi laba maksimum tercatat pada tahun ke-15. Dan jawabannya D. Jelas ya? Lanjut pertanyaan ketiga. Laba tertinggi yang pernah dicatat oleh perusahaan tersebut adalah dari fungsi laba yang sudah kita peroleh pada pertanyaan kedua, yaitu Y sama dengan min X kuadrat tambah 30X. Kemudian X maksimumnya sama dengan 15. Jadi Y maksimum 15 ini nilai X-nya kita substitusi ke persamaan Y ini, X-nya kita ganti 15. Jadi Y maksimum sama dengan min 15 kuadrat tambah 30 kali 15. Min 15 kuadrat sama dengan min 225 tambah 30 kali 15, 450. Min 225 tambah 450 hasilnya 225 dalam satuan juta. Berarti jawabannya 225 juta rupiah dan jawabannya C. Jelas ya? Lanjut soal yang keempat. Diberikan fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah PX tambah G. Berapakah nilai P tambah G? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama menyinggung sumbu X. Pernyataan kedua mempunyai sumbu simetri X sama dengan 1. Untuk pernyataan pertama, menyinggung sumbu X. Ini artinya kita cari diskriminan ya teman-teman. Diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Kemudian B-nya di sini adalah P, A-nya 1, dan C-nya Q.
Jadi P kuadrat min 4Q sama dengan 0. Nah, pada pernyataan pertama ini kita belum bisa menemukan nilai P dan Q-nya ya. Jadi pernyataan pertama belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pada pernyataan kedua, mempunyai sumbu simetri X sama dengan 1. Persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. X-nya kita ganti 1, B-nya P, dan A-nya 1. Jadi 1 sama dengan min P per 2. Kali silang, diperoleh P sama dengan min 2. Nah, pada pernyataan kedua ini kita sudah menemukan nilai P, tapi Q-nya belum. Dan demikian, maka pernyataan kedua juga belum bisa menjawab pertanyaan. Untuk bisa menjawab pertanyaan, hasil pada pernyataan kedua ini kita substitusi ke pernyataan pertama. Yaitu kita ganti nilai P-nya min 2, min 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 4Q sama dengan 0, maka kita dapat nilai Q-nya sama dengan 1. Sehingga nilai P tambah Q kita jumlahkan, min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Dan demikian maka jawaban yang benar adalah untuk yang A, pernyataan 1 saja cukup, ini salah. Yang B, pernyataan 2 saja cukup, salah. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jelas ya? Lanjut soal yang kelima. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X min 2. Di sini ada 4 pernyataan, kita akan buktikan satu persatu ya. Untuk pernyataan pertama, terbuka ke bawah. Yang kita perhatikan koefisien dari X kuadratnya teman-teman. Koefisien X kuadrat yaitu A sama dengan min 2. Oleh karena A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Jadi pernyataan pertama benar. Implikasinya kalau pernyataan pertama benar, maka yang ketiga juga pasti benar. Kemudian pernyataan yang kedua, menyinggung sumbu X, yang kita ingat adalah diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 4, A-nya min 2, dan C-nya min 2. Jadi sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali min 2 kali min 2. Dan hasilnya 16 dikurangi 16 ya, sama dengan 0. Nah, terbukti menyinggung sumbu X karena D-nya sama dengan 0. Pernyataan kedua juga benar. Kemudian pernyataan 3 ini mempunyai titik maksimum, jadi grafiknya seperti ini teman-teman ya. Nah, karena kurvanya terbuka ke bawah, berarti mempunyai titik maksimum. Ini melalui sumbu Y, berarti X-nya 0, maka di sini titiknya min 2 teman-teman. Kemudian yang keempat, mempunyai sumbu simetri X sama dengan min 1. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min 4 per 2 kali min 2. Hasilnya sama dengan 1. Di sini X-nya sama dengan min 1, berarti pernyataan 4-nya salah ya. Nah, untuk sumbu simetri X sama dengan 1 yang dimaksud titik ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1, 2, 3 benar, yaitu A. Lanjut soal yang keenam. Fungsi yang sesuai dengan grafik di bawah ini adalah. Untuk tipe soal seperti ini teman-teman, jika diketahui grafiknya dan kita cari fungsinya, maka cukup kita pakai cara langsung ya tanpa harus menggunakan rumus. Yaitu kita perhatikan titik fotonya pada sumbu X. Di sini ada min 1 dan 4. Kita ambil yang kecil, yang min 1 ini. Kalau kita substitusi X sama dengan min 1, maka Y-nya harus sama dengan 0. Untuk yang pilihan A, jika X sama dengan min 1, maka ini hasilnya tidak 0. Yang B, X-nya min 1 hasilnya tidak 0. Yang C, X-nya min 1 hasilnya tidak 0. Yang D, X-nya min 1, 1 dikurangi min 3. Atau 1 tambah 3, 4. 4 kurang 4, 0. Berarti jawabannya D. Jelas ya? Kalau kita gunakan rumus, yaitu Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kemudian kita ambil yang titik ini ya, 0, min 4. Artinya X-nya 0, Y-nya min 4. Kita akan cari nilai A-nya berapa. Jadi, min 4 sama dengan A kali 0 dikurangi min 1 ya. Min 1-nya dari sini. Kemudian 0 dikurangi 4. Setelah itu min 4 sama dengan 0 min 1 jadi 1. 1 kali A, A. A dikali min 4 atau min 4A. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 1. Kemudian kita kembalikan ke sini, A-nya kita ganti 1. Y dan X-nya tetap, X1 dan X2-nya masing-masing kita ganti dengan min 1 dan 4. Sehingga Y sama dengan X min 1 atau X tambah 1 dikali X min 4. Dikali masuk jadi X kuadrat
Kemudian min 4x tambah x min 3x, kemudian 1 dikali min 4, min 4. X kuadrat min 3x min 4 terbukti jawabannya B. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik matematika wajib, suku pembahasan fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.